وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah majelis ta'lim yang semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini bisa hadir di surau At-Toqsiang ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali belajar tentang akidah, yaitu pembahasan tentang nawaqidul islami, tentang pembatal keislaman. Sebelum kita lanjutkan, kita murajaah pelajaran sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, yaitu tentang pembatal keislaman ini. Kenapa kita perlu untuk mempelajarinya? Ya. Kenapa kita perlu untuk mempelajarinya? Tujuan kita mempelajarinya adalah agar kita mewaspadainya. Jangan sampai kita terjatuh ke perbuatan yang bisa membatalkan keislaman kita. Karena kalau kita tidak tahu, maka dikhawatirkan kita jatuh kepada perbuatan pembatal keislaman tersebut. Makanya kita mempelajarinya agar kita mewaspadainya. Ini sudah kita jelaskan 2 bulan yang lalu. Kemudian pembatal keislaman ini, ya, penyebabnya ada 3 macam. Ya, penyebab yang bisa menyebabkan membatalkan keislaman. Yang pertama adalah yaitu keyakinan. Ya, i'tiqad. Keyakinan. Seseorang meyakini tidak ada malaikat. Ya, seseorang meyakini tidak ada Jibril, contohnya. Atau seseorang meyakini ada Rasul setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ya, atau seseorang meyakini semua agama adalah benar. Ya, nah ini namanya keyakinan. Dari sebab keyakinan bisa menggugurkan keislaman seseorang. Sebab yang kedua yaitu perkataan. Itu seseorang mengucapkan perkataan yang kufur, seperti dia menghina Allah atau dia menghina Rasulullah, ya, atau dia menghina malaikat Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengucapkan perkataan yang kufur lainnya. Ya. Kemudian juga ada berupa faktor penyebab yang menyebabkan membatalkan keislaman adalah perbuatan. Adalah apa? Perbuatan. Dia melakukan sesuatu, berbuat sesuatu yang bisa menggugurkan keislamannya. Contohnya yaitu apa? Dia menginjak-injak Al-Quran. Dia tidak ngomong, dia nggak bicara, kakinya aja yang mainnya, injak-injaknya Quran. Ini adalah kekufuran, ya. Atau dia misalkan masuk ke dalam masjid, kemudian dia kotori masjid dengan kotorannya, maka dia kencingi dan semacamnya, ya. Orang Minang mengajambanan surau, ya. Ini menghina rumah Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak ngomong, dia diam aja. Ya, ini perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Ya, kemudian ketika kita mempelajari ini, perhatikan ya, bukan kita bermaksud untuk mengatakan orang ini sudah batal Islamnya, orang itu sudah batal Islamnya, si Anu sudah batal Islamnya, ya, si Fulan sudah batal Islamnya. Oh, si Anu tidak Islam lagi, si Uyong tidak Islam lagi, si Upiak tidak Islam lagi. Bukan, kita mempelajari ini bukan untuk mengkafir-kafirkan orang Islam, tidak. Ya, kenapa? Karena untuk jatuhnya vonis kafir tidak Islam lagi itu ada syurutnya, ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan mengkafir-kafirkan orang Islam. Ya, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu harus terpenuhi. Dan ada penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seseorang untuk batal Islamnya. Jadi harus terpenuhi syarat-syarat, harus tidak ada penghalang, baru bisa batal Islamnya. Yang memvonis kafir pun adalah hakim, pemerintah, ya, ulama yang bertugas untuk mengurusi ini oleh pemerintah, hakim. Maka ya, kita mempelajari ini bukan untuk mengkafir-kafirkan orang Islam. Ya, karena sekali lagi apa? Untuk seseorang tersebut jatuh kekufuran kepada dia harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama apa? Dia sudah tahu, dia sudah paham. Dia sudah paham, dia sudah ngerti bahwa ya menginjak-injak Quran membatalkan keislaman. Dia sudah tahu, dia sudah ngerti, dia sudah paham. Diinjak-injak juga baru, padahal dah tahu tuh, padahal dah paham. Nah, berarti terpenuhi syarat pertama. Ya, yang kedua dia melakukannya dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Memang sengaja dia menginjak. Memang sengaja dia untuk melecehkan Quran. Ya, kemudian yang ketiga syaratnya apa? Dia kemauannya sendiri. Mirip ya, sengaja dengan kemauannya sendiri. Ya, memang kemauan dia, nggak ada yang maksa. Ya, nah ini diantara. Kemudian yang keempat, dia sadar melakukannya. Nah, hampir mirip ya. Hampir mirip. Dia memang sadar menginjak Quran itu. Jadi dia sudah paham. Apa tadi yang kedua? Dia sengaja. Apalagi tadi? Dia sadar kemauan sendiri. Nah, ini syaratnya. Harus terpenuhi ini, baru dia bisa gugur keislamannya. Kemudian tidak ada penghalang yang bisa menghalangi dia untuk kufur. Apa penghalang? Yang pertama adalah tidak tahu, tidak paham. Ya, dia tidak tahu, dia tidak paham. Kalau dia tidak tahu, kalau dia tidak paham tentang hal itu, maka tidak bisa kita kafirkan dia. Dia nggak paham, dia nggak ngerti. Kalau mengenyamanan surau bisa membatalkan keislaman. Bisa koda bahaya lah. Ya, dia nggak paham, nggak ngerti. Tuh. Yang kedua, atau mungkin dia apa? Dipaksa. Nah, yang kedua penghalang adalah dipaksa. Kalau kamu nggak nginjak Quran, didor kepala kamu, ya, injak tak? Kalau nggak, dor kepala kamu, dipaksa, ya, akhirnya dia injak juga, namun dipaksa. Kalau dia dipaksa, ada penghalang yang menghalangi dia untuk kafir, untuk dikafirkan. Kemudian apa? Dia penghalang lain apa? Tidak sengaja, tidak sengaja. Dia lagi apa? Lagi berjalan atau lagi mengangkat meja, mengangkat kursi di surau, lagi mundur-mundur, diinjak Quran. Tidak sengaja. Kalau tidak sengaja dia nggak bisa dikafirkan. Dia melakukannya tidak sengaja, atau mungkin dia satu lagi apa? Tidak keinginan sendiri, tidak sengaja, tidak tahu. Satu lagi apa? Ya, lupa ya. Lupa. Oke, baik. Jadi ini
Jadi untuk mengkafirkan seseorang itu tidak mudah. Maka ulama mengatakan babut takfir, babul khatir. Pembahasan mengkafirkan orang Islam ini pembahasan yang berat, berbahaya, tidak boleh sembarangan. Ya. Baik, jadi kita mempelajari ini untuk mewaspadainya. Kemudian di dalam kitab ini, ya, sudah kita singgung di pertemuan kedua kemarin, yaitu apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi mencantumkan pembatal keislaman sekitar 10 poin. Ya, sekitar 10 poin. Kita sudah sampaikan bahwasanya 10 poin pembatal keislaman ini bukanlah jumlah final. Ya, bukan jumlah apa? Final. Artinya pembatal keislaman itu hanya 10, enggak ya? Bukan itu maksudnya. Kenapa beliau tuliskan hanya 10 saja? Ini kata para ulama yang banyak terjadi, yang banyak dilakukan orang, ya, yang banyak orang berbuatnya. Nah, bukan berarti pembatal keislaman itu hanya 10, tidak. Ya, baik. Kemudian pada pertemuan kemarin sudah kita masuk sedikit tentang pembatal pertama. Maksudnya beliau mengatakan i'lam anna nawaqidul islami asyratu nawaqidah. Tahuilah tu wahai pembaca kitabku, wahai yang mempelajari bukuku, bahwa pembatal keislaman tersebut, ya, secara umum yang paling banyak dilakukan orang ada 10 macam. Ya, ada 10 macam. Al-awwalu, yang pertama, kita sampaikan kemarin, asyirku fi ibadatillahi. Yang pertama dan yang paling banyak dilakukan oleh orang yaitu berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Inilah pembatal keislaman yang paling besar, dan inilah pembatal keislaman yang paling dominan, yang paling banyak terjadi, yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan perlu kita sampaikan, para ulama tafsir dan ulama hadis menyebutkan ketika disebut syirik, ya, di dalam Quran, dalam hadis, itu makna asalnya, makna awalnya adalah syirkul akbar, syirik besar. Ya, ini pernah dibahas oleh Ustaz Dr. Firanda di dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid. Jadi ulama mengupas di dalam Al-Quran, dalam hadis, ketika disebut tentang syirik, itu makna awalnya, makna dasarnya adalah syirik besar. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Syirik inilah yang paling berbahaya, ya, dari perkara yang membatalkan seseorang, yaitu seseorang dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itu syirik. Ka Allah yo, kana lain yo, namanya dicampur. Dia dua, ya. Dia dua dicampur. Beribadah kepada Allah suatu hari, namun juga terkadang beribadah kepada selain Allah di waktu, di hari yang lain. Ya, syirku secara bahasa Arab artinya menyekutukan, menduakan, mentigakan, menempatkan, melimakan, gitu ya. Makanya kalau orang kerjasama 2 orang 3 orang namanya syirkah, kerjasama, ya, dalam pembahasan fikih muamalah. Orang kerjasama 2 orang 3 orang 4 orang namanya syirkah, ya, bekerja sama. Lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang, maka
Ketika seseorang dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, itulah syirik. Dan syirik tersebut bukan hanya dipahami oleh sebagian orang, yaitu apa? Menyembah selain Allah saja, Allah hendak. Itu yang syirik. Atau sebagian lain memahami syirik itu adalah mempercayai pencipta atau Tuhan lebih dari satu. Atau sebagian lain memahami syirik itu adalah menyembah patung, menyembah berhala. Ya, maka harus kita pahami ini tentang asyirku fi ibadatillah ini. Itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 16. An-Nisa ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu, atau Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, yang Allah pilih untuk diampuni. Baik, perhatikan ini. Jadi dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad di dalam kitabnya ini tentang kesyirikan, bahwasanya kesyirikan tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya perbuatan syirik tersebut. Beliau bawakan dalil surat ini An-Nisa. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana perbandingan antara dosa syirik dan dosa selain syirik. Bagaimana perbandingan antara dosa syirik dengan dosa di bawah dosa syirik. Langsung dibedakan onggoknya. Ya. Kalau dosa syirik tidak diampuni. Kalau dosa selain syirik atau dosa di bawah syirik masih mungkin Allah ampuni. Itu bedanya. Ya. Apa maksudnya ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya seseorang yang dia berbuat syirik kepada Allah, kemudian dia mati dalam keadaan berbuat syirik tersebut, maka inilah maksudnya tidak diampuni. Ya. Atau seseorang dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia belum bertaubat, dia belum minta ampun kepada Allah, maka apa? Allah tidak, kemudian dia mati. Dia mati dalam keadaan belum bertobat. Dia mati dalam keadaan belum minta ampun dari dosa syiriknya. Ya. Ini. Nah, adapun kalau seseorang dia berbuat syirik, lalu dia bertobat, lalu dia berhenti, lalu dia minta ampun, lalu habis itu dia tidak berbuat syirik lagi, maka ini Allah ampuni. Maka ini Allah ampuni. Beda ya. Seseorang berbuat syirik, lalu berhenti dari syirik, bertobat, minta ampun, menyesal, lalu dia nggak berbuat syirik lagi, maka ini Allah ampuni. Tapi kalau dia berbuat syirik, mati dalam keadaan berbuat syirik, tidak Allah ampuni. Ya, ini perbedaannya, maksudnya. Kemudian
Adapun dosa-dosa selain dari syirik, ya, adapun dosa-dosa di bawah syirik, seperti dosa berjudi, dosa meminum minuman keras, dosa berzina, ya, dosa korupsi, dosa buka aurat, dosa durhaka sama orang tua, dan dosa yang lainnya. Ini seluruhnya dosa-dosa berada di bawah level dosa syirik, ya, di bawah level dosa syirik. Maka kalau dosa-dosa di bawah level dosa syirik, kata para ulama, ini masih mungkin Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki dia untuk diampuni, masih berpeluang Allah maafkan kalau Allah memilih dia untuk dimaafkan. Namanya, kata para ulama, ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak Allah azab, namun dia tidak melakukan perbuatan pembatal keislaman. Ya, itu syirik. Nah, inilah perbedaan antara syirik dengan dosa selain syirik. Ya, dosa selain syirik. Ketika seseorang dia berjudi, mati dalam keadaan berjudi. Nauzubillah min dzalik. Ketika seseorang korupsi, mati dalam keadaan korupsi. Ya. Ketika seseorang buka aurat, berenang di kolam berenang umum. Ya, kayak suara pendek pakai baju semuanya gitu kan. Mati dalam keadaan begitu. Ya. Atau seseorang kurang ajar ke ibunya, kurang ajar ke ayahnya, mati dalam keadaan begitu. Ya, atau seseorang melakukan dosa yang lainnya. Ini masih mungkin Allah ampuni kalau Allah berkehendak untuk diampuni. Tapi kalau mati dalam keadaan berbuat syirik, tidak diampuni. Itulah bedanya antara apa? Syirik dengan dosa selain syirik. Ya. Kemudian ini ayat yang mulia ini jangan kita pahami dengan pemahaman yang nyeleneh. Oh, berarti kalau awak buat dosa diampuni Allah hanya Ustaz buat dosa awak lain. Nah, ini namanya nyeleneh namanya, ya. Oh, berarti Allah ampuni Ustaz buat dosa awak lain. Ini nama kau tidak awak namanya. Tak boleh. Ya, kenapa? Karena syarat untuk Allah ampuni adalah Allah kehendaki untuk diampuni. Pertanyaannya, awak dikehendaki Allah untuk diampuni atau tidak? Kita tidak tahu. Syarat untuk mendapatkan ampunan Allah adalah Allah pilih untuk diampuni. Kita dipilih Allah atau tidak? Makanya jangan anggap remeh. Ya. Baik. Kemudian dalam ayat yang mulia ini tampak begitu bahayanya dosa syirik dan begitu mengerikannya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat ini nampak tentang Maha Pengampunnya dan Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mati dalam keadaan berbuat dosa selain syirik, masih berpeluang Allah ampuni. Bara aja pengampunnya Allah itu. Seseorang meninggal dalam keadaan berbuat dosa tapi bukan dosa syirik, masih mungkin Allah maafkan. Bara aja pengampunnya Allah itu. Ya, kalau Allah kehendaki untuk diampuni dan dimaafkan. Kemudian penulis membawakan dalil yang lain, surah Al-Maidah ayat 4. Surat Al-Maidah ayat 72. Maaf, 72. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu man yusyrik billahi
faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Perhatikan ya. Sesungguhnya siapa saja yang dia berbuat syirik kepada Allah. Maksudnya apa syirik besar ya? Karena keumuman ayat Quran dan hadis syirik adalah syirik besar maksudnya. Siapa saja yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik besar lalu dia mati dalam keadaan begitu, maka sungguh Allah mengharamkan bagi dia surga. Dan Allah akan mencampakkan dia ke dalam neraka. Dan tempat bagi orang-orang yang zalim seperti ini, neraka jahanam. Dan untuk orang-orang yang zalim seperti ini, tidak ada yang bisa dan mampu menolong dan menyelamatkannya dari masuk neraka tersebut. Tidak ada. Ya. Ayat yang mulia ini, ya, menjelaskan tentang al-musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya perbuatan syirik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan 3 bentuk ancaman. Bertubi-tubi diperingatkan, diancam oleh Allah kalau berbuat syirik dan mati dalam keadaan berbuat syirik tersebut. Pertama, Allah mengancam tidak ada cerita surga lagi. Allah langsung mencegah dia atau menghambat dia atau menghalangi dia atau mengharamkan dia masuk surga. Ini yang pertama. Kalau sudah Allah yang mencegah, siapa lagi yang bisa melaluan? Tidak bisa. Sudah dihambat, dicegah, dihalangi, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga. Surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mencegah dan menghalangi dia masuk dari surga tersebut. Ini kerugian yang paling rugi ketika Allah yang langsung mencegah dia, menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Surga itu cita-cita kita. Ya. Nah, cita-citanya apa? Kamu apa cita-citanya? Di tentara, polisi. Mana baga tentara pada polisi? Baga ustaz. Kamu apa cita-citanya? Babel. Tentara. Kamu? Apa cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Mau? Tentara. Pangkeh rambut kamu juga pakai tentara ya. Tidak ada cita-cita masuk surga. Hah? Kamu jadi dokter, kamu jadi polisi, kamu jadi tentara, tapi kalau mati masuk neraka mau? Hah? Cita-cita paling tinggi adalah masuk surga. Berarti tak boleh jadi tentara, Ustaz? Boleh. Tak boleh jadi polisi, Ustaz? Boleh. Tak boleh jadi dokter, Ustaz? Boleh jadi dokter. Tapi cita-cita yang paling tinggi apa? Masuk surga. Ya? Nah, ada cita ambu masuk surga, cita ambu, Ustaz. Nah, itu kamu ya. Awak tahu lah, Ustaz ya. Oke, jadi masuk surga yang paling tinggi. Karena kalau jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, kalau mati masuk neraka bahaya. Aduh, no tentara, polisi itu lah. Tentara seorang lewat yang bakal neraka. Tapi kalau cita-citanya masuk surga, inilah yang paling mantap, yang paling bagus. Oke, jadi kalau orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan berbuat syirik tersebut, tidak boleh dia masuk surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengancam akan dicampakkan dan dilemparkan dia ke dalam neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Ya, neraka. Orang masuk neraka sebentar, ketika dia ditanya, lama sekali saya masuk neraka. Ya, orang disiksa dalam neraka sedikit, ketika ditanya,
saya kok paling parah dalam neraka ini, padahal dia paling sedikit. Ya, dia masuk neraka sehari rasanya 1000 tahun. Maka yang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka Allah mengancam dia dicampakkan, dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan yang berbuat syirik kepada Allah tidak ada yang bisa menolongnya. Ya, wa ma lidh-dhalimina min ansarin. Tidak ada yang bisa menolong orang-orang zalim, orang-orang musyrik tersebut dari selamat dari api neraka. Tidak ada yang bisa membantunya, menolongnya. Tidak ada yang bisa magiah syafaat kayaknya, tidak ada. Siapapun tidak ada. Ya, dia betul-betul rugi. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, memerintahkan bahwasanya tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Dengarkan. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Di sini Allah gandengkan antara perintah untuk bertauhid dan perintah baik sama ibu dan ayah. Gandeng. Berarti di sini Allah melarang kita dari berbuat syirik dan melarang kita dari durhaka kepada bapak dan ibu kita. Ya, ayat ini. Kenapa ayat ini digandeng oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bahwasanya Allah mewajibkan kita untuk bertauhid dan wajib berbakti sama ibu dan ayah. Wajib bagi kita beriman kepada Allah dan baik sama ibu sama ayah. Tidak boleh kita berbuat syirik dan tidak boleh kita durhaka, buruk adab, tidak sopan sama ibu dan ayah. Kenapa? Karena alasannya yang pertama. Kenapa kita mesti beriman bertauhid kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Kenapa kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah? Karena Allah sudah begitu baik sama kita, memberikan kita rezeki. Innallaha khalaqana wa razaqana. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita, telah memberikan kita rezeki. Apa rezeki yang Allah berikan kepada kita? Kita punya ibu, kita punya ayah, itu rezeki. Kita punya kepala, kita punya kaki, kita punya tangan, itu rezeki. Kita punya mata untuk melihat, kita punya telinga untuk mendengar, kita punya lidah untuk merasakan, ya, kita punya hidung untuk mencium, ya, kita punya air untuk mandi, untuk cebok segala macam, kita punya udara untuk kita hirup. Banyak Allah berikan rezeki. Makanya kita harus bertauhid kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa kita mesti baik sama ibu sama ayah? Karena ibu sudah banyak berkorban untuk kita. Berapa bulan kamu dalam perut ibu kamu? Hah? Sebulan. Berapa lama? 9 bulan. Tahu Ustaz, mah tahu orangnya. Oh dalam Ustaz, tahu Ustaz. Kamu tuh 9 bulan kamu dalam perut ibu kamu. Dibawa kemana-mana kamu tuh. Pernah kamu kami mundur di perut kamu, jalan ke pasar Sungai Gering, balik kemari lihat, kalau kamu, kabeh kami mundur di pinggang kamu tuh, paling kamu tuh, tuang kamang-kamang. Kalau lalu bawa kami mundur tuh, ke WC bawa kami mundur tuh, sekolah bawa kami mundur tuh, pacik taruh, bisa. Hai, ini ibu kamu 9 bulan bawa kamu di perut kamu tuh, ya. Lalu ibu melahirkan kamu. Sakit sekali melahirkan tuh. Separuh mati, separuh hidup rasanya. Kalau kamu disusui, 2 tahun kamu disusui. Kamu nenen sama ibu, tahu enggak kamu tuh? Ya. Jadi kenapa kita baik sama ibu disuruh oleh Allah? Kenapa kita baik sama ayah disuruh oleh Allah? Karena ibu dan ayah sudah sangat baik sama kita.
Ya. Kenapa kita tidak boleh durhaka, bermaksiat, tidak sopan, kurang ajar sama ibu sama ayah? Karena ibu dan ayah kita sudah begitu baik sama kita. Saya tanya kamu, yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberikan kita mata, rezeki, tangan, kaki, hidup, air, udara siapa? Allah. Sekarang saya tanya, yang mengurus kamu, siapa? Mengurus. Allah yang mengurus kamu. Allah yang memegang kaki kamu memandikan gitu. Siapa yang ngurus? Yang ngurus siapa? Yang ngurus ibu sama ayah. Oke? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, namun yang mengurus langsung tangannya bersentuhan dengan kulit kita, ya, yang menggendong kita, yang melakaikan baju kita, yang mengurus kita sejak bayi adalah ibu dan ayah. Bukan Allah kan yang megang kita. Yang melakaikan baju bawah Allah, Ustaz. Bilolom barang. Ya, tidak, ibu sama ayah. Makanya kita disuruh bertauhid kepada Allah, kita disuruh berbakti sama orang tua. Kita dilarang berbuat syirik kepada Allah, kita dilarang durhaka sama orang tua, ibu dan ayah. Itu sebabnya. Ya, makanya disuruh bergandengan seperti ini. Lalu kata penulis kitab ini, wa minhu, di antara contoh perbuatan kesyirikan adalah adzabahu li ghairillahi, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri, seperti menyembelih sembelihan itu untuk jin, menyembelih itu untuk hantu, untuk bilau, ya, menyembelihnya itu untuk kuburan tertentu. Jadi dia menyembelih, ya, mendarahi, memotong hewan tertentu, binatang tertentu, dia berikan, dia niatkan, dia persembahkan, dia peruntukkan, dia tujukan untuk penunggu gunung, ya, hantu di gunung. Dia menyembelih hewan tertentu untuk penunggu sungai, ada hantu di sungai. Dia menyembelih hewan tertentu untuk penunggu parak itu, hutan itu. Ada apa itu? Ada hantu bilau. Maka dia menyembelih untuk hantu namanya. Dia menyembelih untuk jin namanya itu. Ya, ini contoh kesyirikan. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama bagaimana perbandingan antara enggak ngertinya dan tidak pedulinya orang dengan perbuatan syirik dengan orang yang bagaimana orang begitu perhatian dan peduli dengan perbuatan dosa namun bukan syirik. Disebut oleh para ulama kisah kejadian di sebuah kampung, ada orang menyembelih untuk jin, menyembelih hewan, binatang, bebek, ayam, angsa, rusa, kambing, menyembelih pendarahan, diberikan, ditujukan, diniatkan untuk jin penunggu di pohon besar di kampung itu atau tempat keramat di tempat itu. Dia menyembelih untuk jin. Orang kampung diam-diam saja. Ketika diceritakan kepada syekh tersebut, lalu disampaikan kepada orang-orang di kampungnya, di kampung sebelah ada orang melakukan penyembelihan untuk penunggu pohon yang keramat itu. Ada orang menyembelih, ada orang memberikan tumbal. Orang kampung biasa-biasa saja, santai saja, tidak peduli, tidak perhatian, tidak ada heboh sama sekali. Giliran ada kejadian kedua, ada sebuah kampung, seorang anak muda, dia memperkosa ibunya, dia menzinai ibu kandungnya.
Lalu ketika orang tahu semuanya, ribut, heboh sekampung. Ya. Kenapa? Karena begitu buruk bagi orang zina. Atau ada seseorang membunuh anak kepala desa, ditusuknya perutnya, ditebasnya kepalanya, congkernya matanya. Ya. Maka semua orang kampung ribut karena membunuh. Heboh. Coba lihat, kalau ada orang berbuat syirik, orang tenang-tenang aja. Tapi kalau ada orang berzina, heboh. Kalau ada orang membunuh, heboh. Ya, maka ini menunjukkan orang masih belum paham syirik ini. Padahal dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Padahal dosa syirik lebih besar daripada dosa berzina. Tapi orang begitulah, nggak ngerti dan tidak paham. Ya, tidak mengerti, tidak paham. Sama halnya kayak ada orang yang tidak sholat. Tiga Ustaz, terakhir. Ada orang tidak sholat. Di sebuah kampung, kalau ada orang tidak sholat, subuh tidak sholat, zuhur tidak sholat, maghrib juga tinggal, maka apa? Bagi orang-orang kampung biasa saja. Ya, tidak ada ribut, tidak ada heboh, tidak ada apa-apa, santai, tenang, adem, ayem saja. Ya, tapi giliran ada orang di kampung itu membunuh, heboh. Ya, kalau ada orang di kampung itu dia berzina, heboh. Padahal dosa tidak sholat, ketiga, dosa tidak sholat lebih besar daripada dosa mencuri, daripada dosa membunuh orang. Lebih besar dosa tidak sholat. Kenapa? Karena orang nggak paham bagaimana pentingnya sholat. Orang hanya paham judi dosa, itu dosa, bunuh dosa, zina dosa, itu saja. Padahal syirik jauh lebih besar daripada itu. Atau tidak sholat wajib, dosanya lebih besar daripada itu. Maka ini menunjukkan bagaimana perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul diancam, tidak diampuni, tidak masuk surga, tempatnya neraka, tidak ada yang bisa menolong dan membantu dan menyelamatkannya di akhirat. Inilah bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga contoh syirik yang lain, yaitu apa? Seseorang berdoa, memohon, meminta lancar rezeki kepada selain Allah, memohon agar punya keturunan kepada selain Allah, memohon agar turun hujan kepada selain Allah. Ya, ini kesyirikan. Ya, syirik dalam doa namanya. Bahkan ini termasuk syirik yang besar, yang sangat besar. Berdoa itu kepada Allah, memohon, meminta itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kenapa? Karena yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai seluruh alam ini adalah Allah. Kalau kita berdoa memohon kepada patung, kepada kuburan, kepada berhala, kepada sapi, kepada matahari, kepada malaikat, kepada orang kita berdoa, semuanya itu bukan Tuhan, bukan pencipta. Ya, sama dengan kita. Kenapa kita berdoa, memohon, meminta kepadanya? Maka berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, ya, maka ini bentuk kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang ketika dia berdoa hanya kepada Allah, maka dia betul-betul bertauhid dengan tauhid yang kuat. Ketika seseorang dia berdoa memohon kepada selain Allah, maka dia juga berbuat syirik, dan syirik yang parah, syirik yang besar. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami ya tentang hal ini, bagaimana ini betul-betul ya harus kita waspadai tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang paling besar, yang paling banyak, yang paling sering dilakukan oleh orang, yaitu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya, barakallahu fikum. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.